Selamat datang di Novel Reader, tempat di mana kata-kata hidup dan imajinasi berkelana. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi dunia cerita dalam sebuah karya fiksi yang luar biasa, The Beginning After the End. Sebuah novel fiksi yang penuh makna, menyentuh hati, dan menghadirkan pengalaman yang mendalam melalui setiap lembarnya. Bersiaplah untuk tenggelam dalam alur yang penuh warna, karakter-karakter yang memikat, dan perjalanan emosi yang tak terlupakan. Mari kita mulai perjalanan kita hari ini. Bab 413, Kenangan Palsu. Cecilia. Seluruh tubuhku bergetar oleh kejang-kejang yang tak bisa aku kendalikan, seolah kekuatan dalam diriku mencakar dan menggedor keluar. Di bawahku, tempat tidur kecil, yang akhirnya kuterima setelah tempat tidurku bergemerincing di atas papan lantai, rangka kayunya berderak seperti jarum pinus yang menyengat api. Mataku tak ingin terpejam, sebaliknya, aku hanya menatap dengan mata terbelalak sekeliling ruangan polos ini, di mana garis pandang ditentukan oleh gerakan dan pantulan kepalaku, bukan karena keinginanku. Ada sensasi seolah tinjuku menghantam bagian dalam dadaku, dan untuk sesaat aku yakin kekuatan itu hendak merenggut jalan keluar dari diriku. Namun, segera aku mendengar suara-suara di balik pintu besi berat kamar, lalu kusadari bahwa getaran itu hanyalah detak jantungku yang berdetak tak menentu. Aku ingin berteriak, menyuruh mereka pergi, bahwa mustahil bagi mereka mendekat. Namun kali ini, aku merasa itu terlalu berlebihan. Aku bisa melihat aliran energi ki di udara, bergerak memotong segala arah. Tiba-tiba, pintu terbuka dan aku tak mampu lagi mendorong udara yang mengalir melewati tenggorokan sempitku. Dalam sekejap, aku hanya bisa melihat kepala sekolah Wilbeck dan beberapa orang lainnya. Randall, pria besar yang membantu mengatur kami semua, anak-anak, mencondongkan tubuh ke depan sambil mengangkat satu tangan untuk melindungi mata dari energi yang berputar di dalam kamarku. Dia tampak ragu, dan sesaat sebelum melangkah maju, sosok yang jauh lebih kecil tiba-tiba melesat ke dalam ruangan di depannya. Nico, pikirku, hatiku dipenuhi oleh rasa takut dan juga syukur yang bersamaan. Nico menghindari pancaran ki yang menghantam dada Randall, mengangkat pria besar itu lalu melemparkannya kembali ke dinding. "Kamu tidak bisa," kataku. Kata-kata itu akhirnya tersendat di antara gigi yang terkunci rapat. "Kamu akan terluka." Namun ada sesuatu yang aneh. Entah karena badai ki yang menghancurkan ruangan atau karena indera persepsiku melemah, Nico mulai terlihat samar, atau, lebih tepatnya, Nico tetap tampak jelas, benda paling jernih di ruangan ini, sementara cahaya di sekitarnya menjadi buram. Aku mencoba memusatkan perhatian, namun pandangan ke halo tersebut membuat kepalaku pusing teramat. Nico merangkak mendekat, meraihku. Aku tak dapat menangkap sosoknya secara tepat meskipun aku memalingkan wajah, namun dari sudut mataku aku tetap bisa melihatnya. Gambar Nico yang jelas dan lingkaran cahaya buramnya terpisah menjadi dua bayangan berbeda. Salah satunya adalah Nico, tampil bersih dan jelas, dengan wajah menyeringai heroik saat menerobos serangan ki yang dilancarkan oleh kekuatan dalam diriku. Yang satunya, bayangan buram seorang anak seusia kami, dengan wajah yang berkeringat dan tersungkur dalam keputusasaan, seolah ki dalam dirinya membengkak tanpa kendali. Tempat tidur, bulu, kain, serta potongan bingkai kayu pun beterbangan di udara, berputar dan melayang seolah terperangkap dalam tornado mini. Aku merasakan tubuhku terangkat, kedua bayangan itu, Nico yang jelas dan bayangan buram, tertarik ke arah yang berbeda. Setiap beberapa detik, keduanya saling bertumpuk, menyatu sejenak lalu terpisah kembali, berjatuhan dari ujung ke ujung ruangan. Lalu, ruangan itu pun menjadi berantakan. Seakan seluruh panti asuhan lenyap, badai ki di dalam diriku tumbuh dan berkembang, mengelupas lapisan demi lapisan dunia dan meninggalkan kehampaan. Nico dan bayangan buram itu tiba-tiba terpecah menjadi lusinan salinan diri, masing-masing sedikit berbeda, seolah seperti cahaya yang terpecah melalui kaleidoskop. Mereka mulai berjatuhan bagaikan serpihan salju, melayang turun ke dalam tumpang tindih pemandangan,
setiap gambar adalah potongan hidupku, kenangan yang diputar berdampingan. Di antaranya, Nico tetap tampak jelas, bergerak seiring bayangan buram yang menyusul di belakangnya. Mataku langsung terbuka lebar. Aku membungkuk, melepaskan tekanan yang telah menumpuk dalam diriku. Seorang petugas segera mendekat dan mengarahkan ember tepat di bawah wajahku untuk menangkap muntah yang keluar dari perutku, sementara seseorang menepuk rambutku dengan lembut, mengeluarkan suara yang menenangkan. "Beritahu Hai Saffron bahwa dia sudah bangun," bisik suara tanpa wujud dari dekat. Kini, setelah mimpi yang mengerikan itu berakhir, pikiranku yang masih terjaga mulai merasakan celah antara dua lapisan ingatan, tempat di mana Agrona telah menggantikan ingatan asliku dengan buatan. Bahkan mengakui hal itu bagaikan memasukkan jari ke dalam luka terbuka, memicu gelombang mual yang membuat pikiranku kembali hampa. Grey, aku menyadari, dalam aliran ingatan yang menyelimuti pikiranku, ada begitu banyak Grey dalam hidupku, begitu banyak lubang kosong yang diisi, atau mungkin diaspal, dengan kehadiran Nico. Dalam gelombang kepanikan yang memicu mual dan muntah lagi, aku berusaha mencari potongan-potongan ingatan yang tersisa tentang hubungan kami, saat-saat yang pernah terasa nyata namun seringkali terasa asing ketika aku melihat melalui tubuh ini, takut akan apa yang mungkin kutemukan. Tetapi, segala itu masih utuh. Itu nyata. Cinta kami pun nyata. Tak lama kemudian, ketika mual pun mulai mereda dari tubuhku yang lelah dan terluka, aku bersandar sambil memejamkan mata. Sekilas, aku melihat seorang petugas berambut hitam yang mengulurkan kain untuk mengelap bibir dan daguku. "Sekarang, sayang, kamu santai saja," ucapnya dengan nada lembut penuh irama khas Victorian. Aku merasa seolah waktu berhenti, sementara pikiranku terombang-ambing dari satu ingatan ke ingatan lain. Aku bisa merasakan garis tipis antara kenangan nyata dan buatan, seperti halusnya lidah yang menyusuri celah-celah gigi yang hilang. Tanpa panduan yang jelas, pikiranku seolah melayang cepat menelusuri kedalaman batin, mencoba memahami pergeseran kesadaran yang terjadi. Entah itu terjadi dalam 1 menit atau 1 jam, kehadiran yang menyesakan muncul di sisiku, mendorong segala sesuatu menjauh agar ruang bagi dirinya sendiri. Saat mataku kembali terbuka, Agrona sudah berada di samping tempat tidurku, menatapku dengan cemberut halus yang menyiratkan kekhawatiran. "Bagaimana perasaanmu?" tanyanya, dengan matanya yang merah mengunci pandanganku. "Dokter dan penyembuh terbaikku telah menemuimu, dan mereka mengatakan bahwa, secara fisik, kamu tak terluka." "Aku baik-baik saja," kataku sambil mencoba meyakinkan, meski kata-kata itu terasa menggores tenggorokanku. Dengan tanduk yang menyebar di atas kepalanya agak miring, aku melanjutkan, "Sejujurnya, dia tak menyakitiku." Agrona, tangannya terkatup di belakang punggung, tak bergerak ketika bertanya, "Cecilia, bisakah kamu jelaskan apa yang kamu lakukan di blok sel itu?" Aku mengerutkan alis, merasa frustrasi, sambil menatap kakiku. "Maafkan aku, Agrona. Aku tahu seharusnya aku tak melakukannya, tapi, terdiam sejenak, aku merasakan sulur-sulur sihir Agrona menyusup ke dalam pikiranku, bagi jari-jari yang meremas lembut jaringan kesadaran untuk mencari kebenaran dan kepalsuan. Namun, lanjutkan, pintanya tanpa perubahan nada. Pelayan Nico, Draneve, mendatangiku. Dia mengatakan bahwa Nico bertingkah aneh, terobsesi dengan gagasan bahwa Saffron Kiros memiliki informasi penting yang kami butuhkan, sesuatu yang dia takut untuk tanyakan padamu. Draneve bilang bahwa Nico diam-diam menginterogasi Saffron, sehingga aku mengikutinya. Sambil berbicara, setengah pikiranku tertuju pada sihir penyelidik itu, yang mengalir di sepanjang jalur pikiranku dan membelai setiap kata sebelum terucap. Aku pernah merasakan hal serupa berkali-kali sebelumnya, tapi kali ini rasanya berbeda. Seharusnya aku datang langsung kepadamu dan memberitahumu, akui aku, sambil membiarkan mata terpejam. Kiro mencoba membunuhku.
sebuah genggaman kuat kemudian mencengkeram daguku dan memutar kepalaku sedikit. Saat aku membuka mata, aku menatap wajah Agrona. Ya, kamu seharusnya mengatakannya. Nico tampak bodoh karena tidak menanyakan pertanyaannya secara langsung, dan kamu juga dianggap ceroboh karena mengejarnya untuk menyelamatkan dia. Kelemahan itu mudah dimanfaatkan orang lain untuk menyakitimu, bahkan di Tai Green Calung. Jika kau benar-benar ingin memenangkan perang ini dan kembali ke kehidupan aslimu, kau harus membuatnya tetap aman. Agrona mendung, hidungnya sedikit berkerut seakan tidak setuju, terutama dari dirinya sendiri. Mungkin, kau harus memperpendek tali pengikatnya. Ya, mungkin, jawabku tanpa semangat. Aku selalu merasa sulit membicarakan hal seperti ini dengan Agrona. Ia selalu membuatnya terdengar sederhana, padahal kenyataannya jauh lebih rumit. Nico itu sensitif, sangat sadar diri, dan rentan terhadap kepahlawanan. Aku tahu dia merasa semakin terpinggirkan oleh kekuatanku yang terus meningkat, sesuatu yang sulit diatasi. Bukan karena dia ingin menjadi yang terkuat atau terpenting, melainkan demi menjaga keselamatanku. Di mana dia? Tanyaku tiba-tiba, menyadari bahwa Nico sudah tak ada ketika aku terbangun. Nico. Agrona memberiku senyum pengertian lalu menyisir rambutku dengan lembut. Untuk sementara dia dikurung sampai aku memahami lebih lanjut tentang kejadian dengan Kiros. Aku akan memastikan dia segera dibebaskan untuk menemui kamu. Namun, karena aku yakin kamu tidak terluka, aku akan meninggalkanmu untuk beristirahat. Ia mulai berjalan pergi, lalu berhenti dan menatapku kembali. Namun, ada satu pertanyaan lagi. Apakah kamu menyerap mana dari Kiros ketika dia mencoba membunuhmu? Sulur sihir penyelidik itu masih terasa di dalam benakku, namun kini aku sadar akan perbedaan yang terjadi. Energi itu tampak dibatasi, penggunaan mananya dibatasi pula. Apakah ini kebaikan atau semacam kehati-hatian? Aku bertanya-tanya. Sebelumnya, aku pernah mendengar betapa berbahayanya sihir mental seperti itu jika tidak digunakan dengan kontrol dan wawasan yang tepat. Tanpa kesadaran seperti itulah, aku tak yakin aku memiliki keberanian untuk melakukan apa yang telah kulakukan. Tidak, Agrona. Kamu telah melarangnya. Meskipun hampir menghabiskan nyawaku, aku tidak mengambil mana dari Saffron. Garis tipis yang terbentuk antara alisnya adalah satu-satunya tanda perasaan yang tampak. Agrona mengangguk dan ornamen di tanduknya bergemerincing. Kupikir ia hendak pergi, namun tiba-tiba ia berbalik, menepuk tulang keringku dengan lembut. Kamu harus fokus memproses sisa mana Phoenix di tubuhmu. Aku bisa merasakannya, inti dirimu mendekati integrasi. Ia tersenyum dengan sinis. Kamu akan menjadi yang pertama dari sekian banyak generasi yang lebih rendah melakukannya. Aku terdiam, sulur sihir di otakku perlahan menghilang, namun aku tak dapat sepenuhnya memahami niat Agrona. Integrasi adalah keanehan dalam biologi makhluk yang lebih rendah, ucapnya sambil memandang ke seberang. Bagi seorang Asura, itu hampir tak terbayangkan. Saat kita tumbuh dalam kekuatan, inti kita pun tumbuh. Semakin lama Asura hidup, semakin mereka berkembang, bukan dari segi ukuran, melainkan potensi dan kekuatan. Namun, anehnya, kami masih terkekang. Bagaimana maksudnya? Tanyaku dengan ragu. Agrona memang jarang tertarik pada percakapan ringan, dan aku yakin ada maksud yang lebih dalam di balik kata-katanya. Integrasi, menurutku, adalah kunci membuka tingkat pemahaman magis yang baru. Aku telah mencarinya di antara pengikutku selama dekade, namun ternyata ia sulit dipahami. Peranmu sebagai legacy telah menempatkanmu di puncak, hanya sebagian kecil dari waktu yang telah aku investasikan. Sungguh luar biasa, kau bertanya mengapa Asura terkekang, dan inilah jawabannya, kita memiliki kekuatan, namun kita tak berkembang. Kita, yang dianggap lebih rendah, meniru seperti serangga,
setiap generasi merubah, mengelupas cangkang leluhur, dan menjelma menjadi sesuatu yang baru. Di balik perubahan itu ada peluang, dan di balik kekuatan itu ada kesempatan. Seperti, serangga, tanyaku, terhibur sekaligus geli mendengar perbandingan tersebut. Agrona melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Setelah kau mencapai tahap integrasi, kau akan bisa memanfaatkan kekuatan warisan sepenuhnya. Hingga saat itu, jangan biarkan hambatan kecil mengganggu kemajuanmu. Kegagalan hari kemarin adalah pelajaran untuk kemenangan di hari esok. Ia meluruskan kembali pakaian ungu mewahnya dan berkata, makhluk seperti kita tak boleh menyia-nyiakan pelajaran sekecil apapun, Cecil. Kau harus menyerap dan menginternalisasi setiap pelajaran, lalu mempersenjatai dirimu dengan semuanya. Mengerti? Aku menggigit pipi, tidak yakin apakah aku benar-benar mengerti, namun setelah beberapa saat aku mengangguk pelan. Kalau begitu, beristirahatlah dan renungkan kata-kataku, ucapnya, lalu melangkah pergi. Baru kemudian aku menyadari bahwa aku kini sendiri, sementara para pelayan dan penyembuh telah pergi. Aku tenggelam kembali ke tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang polos, sambil mengatur tiap napas masuk dan keluar dengan teratur. Terlepas dari semua nasihat Agrona tentang menyerap, menginternalisasi, dan integrasi, pikiranku seakan melayang jauh dari nasihat itu dan kembali tertuju pada Nico. Aku selalu tahu apa yang mampu dilakukan Agrona. Ketika ia menenangkan emosiku atau membantu mengubur kenangan, aku paham apa artinya. Ia bahkan membatasi aksesku pada ingatan hidupku yang lama, menunggu sampai aku cukup kuat untuk menerima kebenaran tertentu. Namun, hal itu semata untuk melindungi diriku, dan seringkali atas permintaanku sendiri. Atau setidaknya demikian yang kupikirkan. Mengapa Nico dan Agrona merasa perlu mengubah sebagian ingatan ini, menempatkan Nico sebagai pengganti Gray? Aku sulit memahaminya. Sebagian besar hubunganku dengan Nico, bahkan yang terbaik sekalipun, adalah nyata, meskipun mereka telah mencoba membingungkannya, membuatnya tampak lebih heroik. Dan mereka pun menghapus Gray dari hidupku. Hanya untuk membuatku membencinya? Tak perlu. Aku membencinya demi Nico, meskipun, saat aku menelaah perasaan yang bergejolak dalam dadaku, kusadari bahwa yang kurasakan bukan kebencian semata. Aku tetap bertekad untuk menghancurkannya demi membebaskan Nico dari amarahnya. Itu setidaknya masih kebenaran yang kukenali. Aku tak perlu membenci untuk menghancurkan. Saat aku terjebak dalam pikiran itu, kelopak mataku mulai terasa berat dan perlahan aku pun terlelap. Seakan aku hanya mengantuk sebentar, tiba-tiba ketukan kecil di pintu membangunkanku kembali. Cecilia. Senyum mengantuk tersungging di wajahku. Silakan masuk. Suara klik pintu terdengar, dan Nico melangkah masuk. Ia menutup pintu di belakangnya, lalu mendekat ke kaki tempat tidur dan seolah memilih untuk melihat segala sesuatu kecuali aku. Duduk dengan canggung, tubuhnya tegang, namun ia dengan hati-hati tak menyentuhku. Keheningan yang terasa begitu lama menciptakan suasana yang canggung. Apakah mereka tak baik padamu? Tanyaku ketika aku tak lagi bisa menahan rasa penasaran. Kalau mereka, aku akan. Tidak, jawabnya perlahan dengan suara lembut. Bagaimana perasaanmu? Aku memerhatikan wajahnya, ia tampak lebih pucat dari biasanya, dengan ekspresi sepi, sementara jari-jarinya bergerak gelisah di sisi kaki. Terasa ada yang salah. Aku baik-baik saja, sejujurnya. Kecuali, aku menelan ludah. Aku telah berbohong padanya, Nico. Kau membuatku melakukan itu. Kau membiarkannya pergi, tapi aku tak mengerti kenapa. Tolong jelaskan, mengapa kita melakukan ini? Nico melirikku sesaat. Maafkan aku, Cecilia. Ia terdiam sejenak, tampak sedang merenung, kemudian mulai berbicara pelan,
Aku sangat bersyukur kau baik-baik saja. Aku tidak menyangka, seharusnya sudah kuduga Kiros akan melakukan hal seperti itu. Aku hanya ingin kau selamat. Namun, aku bahkan tak tahu, sungguh, bahwa jika kau, ia terhenti, mengusap pipinya, lalu menatapku dengan penuh kesungguhan. Aku pun mendekat, menarik kakiku agar duduk bersila dan mencondongkan tubuh ke arahnya. Kau beruntung Draneve rela memberitahuku. Jika tidak, aku mengingat betapa Draneve, seperti yang ku ketahui, adalah seseorang yang membuat perbedaan hidup. Jangan lakukan ini lagi, Niko Sevar. Tanpa Draneve, kau mungkin tak akan selamat. Enggak, karena kamu, aku masih hidup, balasnya dengan suara getir. Draneve itu pengkhianat. Kau tak tahu apa yang telah dilakukannya. Apakah ini lebih buruk dari apa yang telah kau lakukan? Apa yang telah kulakukan? Tanyaku, malu dan segera menyesali kekesalanku saat Niko mengecilkan diri. Ayo, jangan berkelahi, oke? Maafkan aku. Ia mengangguk cepat. Aku tahu. Aku juga. Ia menatapku lama sebelum melanjutkan. Kau yakin kau baik-baik saja? Adakah yang berbeda? Maksudku, dengan basilisk mana? Tambahnya cepat. Aku pun ingin mengungkapkan, selain rasa seperti mengungkap satu ingatan demi satu waktu. Namun, aku menahan diri. Aku tak yakin seberapa banyak Niko benar-benar tahu tentang apa yang telah dilakukan Agrona, perubahan yang ia buat, dan aku tidak berani bertanya. Kemudian, dengan rasa tak nyaman karena kealpaan sendiri, aku tersadar bahwa pikiranmu, Niko, mungkin telah dimanipulasi seperti pikiranku. Tanpa cara menembus sihir Agrona, kau pun terjebak dalam ingatan palsu itu. Keraguan-raguan untuk membicarakannya tampak sudah diprogram. Aku tahu bisa memicu reaksi, amarah, lari menuju Agrona, atau bahkan gangguan mental total. Apakah Agrona menggantikan Grey dalam pikiranmu juga, untuk menjadikanmu musuh? Ataukah dia hanya mengambil segala kebencian yang sudah kau rasakan, memangkas bagian-bagian indah, menyisakan hanya yang pahit? Agrona bagaikan ahli bedah, berhati-hati memotong dan memisahkan. Tapi aku yakin, jika perlu, dia bisa menggunakan kekuatannya sekeras kapak. Cecilia, tanya Niko. Aku berkedip beberapa kali, menyadari betapa jauh aku telah terhanyut dalam pikiran sendiri. Aku hanya sedang memeriksa diriku, kurasa. Tapi bukan berarti aku merasakan perubahan besar. Mungkin sebaiknya kita memanipulasi perisai di sekitar Sesklar? Maksudku, jika mana Phoenix bisa membantu, mana Basilisk pun pasti akan lebih kuat, kan? Beberapa emosi berkelebat di wajahnya sebelum ia menenangkannya. Ya, tentu saja. Lapisan perak, kan? Ujarnya sambil mencoba tersenyum meski senyumnya tampak lemah dan menyakitkan. Kenapa kau tak beritahu Agrona? Tanyanya tiba-tiba, membuatku terdiam. Aku tidak yakin, aku tergagap, bersandar ke dinding. Niko mengubah posisi duduknya, mendekat dengan lebih penuh. Dan menurutmu, bagaimana? Bukankah dia bisa merasakan kebohongan, hampir seperti membaca pikiran? Aku menggeleng pelan, yakin dengan pengamatanku. Dia menahan diri, mungkin karena takut menyakitiku. Niko tersenyum sinis, namun aku segera meraih pergelangan tangannya. Dengar, aku tahu kau menderita akibat cedera di tangan, dan aku sangat menyesal itu. Tapi dia peduli pada kita, pada dunia ini, dan dunianya sendiri. Di dalam dirinya ada gairah, kebaikan, dan kesepian yang mendalam. Aku yakin, di balik segala hal, dia ingin memberikan kita kehidupan nyata, di tubuh kita sendiri, di dunia kita sendiri. Aku tahu ini benar. Agrona memiliki cara pikir yang tak sepenuhnya manusiawi. Ia melakukan hal-hal yang dianggap tidak bermoral oleh makhluk lain,
namun tidak adil menilainya dengan standar moral yang sama. Pikiranku adalah milikku, tak tergoyahkan oleh sihir asing, dan perasaanku tentang Agrona serta dunia ini tetap utuh. Aku berharap Nico dan Agrona tidak mengubah ingatanku, menyembunyikan kebenaran dariku, namun dalam ingatan palsu ini, semua terasa serupa. Perasaanku terhadap Gray, mungkin, lebih kompleks dari yang kusadari, kehadirannya yang mengintai dalam ingatan yang telah diubah terasa lebih mudah diterima, lebih sederhana. Namun, Gray bukanlah prioritasku. Aku hendak terus berbicara, namun seketika kata-kata tersendat. Sebuah ingatan baru muncul, dua suara seolah berbicara bersamaan, satu jelas, yang lain bagai bayang-bayang pudar, seperti mimpi. Ingatan itu adalah yang terakhir Agrona buka untukku, dan saat aku menghidupkannya kembali, menggabungkan ingatan asli dan palsu, satu di atas yang lain, mataku perlahan melebar dan napasku menjadi pendek dan lemah. Tidak apa-apa, ucapku seraya berjuang menenangkan diri, tak mampu lagi menahan rentetan kenangan yang saling bersamaan. Semuanya tiba-tiba menyusul, kurasa. Nico langsung melompat dari tempat tidur, merapikan rambut hitamnya dengan gugup. Cecilia. Aku berkedip beberapa kali, menyadari betapa jauh aku telah terseret oleh ingatan sendiri. Tangan hangat menyentuh pundakku, lembut namun penuh kepastian, dan aku mendengar napasnya yang menenangkan di dekatku. Tidak apa-apa, aku tergagap, mencoba mengumpulkan diri. Semuanya hanya menyusul begitu saja. Nico lalu melompat dari tempat tidur, menyisir rambutnya yang berantakan, lalu bergegas keluar dari ruangan tanpa sepatah kata pun. Aku pun terkulai ke samping, meringkuk sambil memejamkan mata rapat-rapat, mencoba menutupi bayangan visual yang menghantui, membiarkan deretan kenangan terbagi terus memutar di balik kelopak mataku. Di antara ingatan palsu yang diciptakan Agrona, aku mendengar suaraku sendiri mengutuk Gray, mengejek, menghina, semua hal yang kupikir telah terjadi. Namun, setelah pedangnya menembus dadaku, masih tersisa yang tak terucap. Kenangan palsu itu padam, sementara lapisan-lapisan di baliknya menjadi semakin jelas. Saat pedangnya menembus dadaku, darahku mengalir ke tangan dan lengan Gray. Berat badanku menekan, gagang pedangnya berada di antara kami, dan aku memeluknya dengan erat, hampir seperti pelukan terakhir. Maafkan aku, Gray. Ini, satu-satunya cara, ucapku, darah menggelegak di paru-paruku dan mengotori bibirku. Dengan berat hati, ia melepaskan pedangnya, dan tubuhku pun merosot ke arahnya. Apa? Mengapa? Tanya Gray dengan suara terputus-putus. Selama aku hidup, Nico akan dipenjara, digunakan untuk melawanku. Ia terhuyung, dan aku pun jatuh menimpa tubuhnya, mengarahkan pedangnya lebih dalam ke dalam diriku. Aku tercekik oleh sakit, namun sebagian besar tubuhku sudah terasa dingin. Tidak, ini tak mungkin, ucap Gray terhuyung. Dengan gemetar, ia memelukku, hingga ingatannya perlahan pudar menjadi hitam. Dan itulah akhir dari pembahasan novel The Beginning After the End. Semoga kalian menikmati setiap kalimat dari alur cerita yang disampaikan. Jika kalian tertarik dengan kelanjutan cerita ini, jangan lupa untuk mengikuti channel ini dengan cara mensubscribe agar tidak ketinggalan setiap video pembahasan terbaru. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video-video selanjutnya di mana cerita menarik lainnya akan menemani kalian.